Saat-saat tertentu keluhan tentang bagaimana mengatasi ulat ini cukup merepotkan juga, Kang Arif. Waduh, repot ya. Di antara ulet tadi, ada ulet daun yang kecil hijau-hijau, Ya. ulet bor sama ulet yang coklat itu, mana yang paling sulit pengendaliannya, Kang Arif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pada video yang sekarang saya bersama Kang Arif ingin membahas tentang ulat, Kang Arif. Nah, salah satu permasalahan yang timbul dan juga banyak ditanyakan oleh pemirsa adalah masalah ulat, Kang Arif. Jadi mungkin ada beberapa macam ya tentang ulat itu. Banyak. Oke, seperti yang tadi kita lihat di lahan yang keempat, yang pohon baru memasuki fase generatif, kan ada ulat hijau kecil-kecil itu ya yang nempel di daun. Ulat daun. Ulat daun, hijau kecil. Ulat daun. Nah, kalau untuk mengatasi ulat daun ini, biasanya menggunakan apa, Kang Arif? Alika sama Bespidor biasa. Alika dengan Bespidor dicampur. Itu biasanya ketika dispraykan dengan itu langsung kena ulatnya? Biasanya langsung kena sih, soalnya alikanya kontak gitu. Bespidor juga kontak sih. Sama-sama kontak gitu. Oh, jadi langsung kena ya. Nah, itu kan jenis ulatnya yang warnanya hijau kecil, nempel di daun itu ya. Tahu-tahu daun udah habis sebelah gitu ya. Itu ulat daun namanya gitu ya. Kemudian ada lagi ulat yang coklat agak gede. Iya, itu ulat bor itu. Gede itu ulat bor. Kalau masa-masa vegetatif pindah ke generatif itu suka ngelubangi di batang ulat bor itu. Kadang kalau udah berbuah ngelubangi di buah. Padahal ulatnya besar itu. Besar itu ulatnya. Bukan ulat kecil karena lubangnya itu biasanya kecil di buah. Bukan. Oh, besar. Itu yang warna coklat itu ulat bor. Jadi bisa dia ngebolongin batang. Bisa juga ngebolongin buah. Nah, ulat bor ini apa ininya? Saya kalau untuk ulat bor itu Confidor, imidacloroprid. Campurannya? Campurannya sama kalau enggak Apidor itu sama tadi Bespidor juga. Bespidor dicampur. Berarti imidacloroprid semua itu ya? Oke, itu yang untuk ulat bor. Bahayanya ulat bor ke batang kalau udah ngebolongin. Sambil jalan Kang Arif sambil lihat-lihat gini. Bahayanya itu nanti pupus batangnya. Gitu. Ya harus dibuang, dipotong. Karena gitu ya? Separohnya ke bawahnya nanti seger, ke atasnya ini udah busuk. Karena kan nggak ada ininya nih, udah dimakan ulat, nggak ada tulang-tulangnya. Di bagian dalamnya. Ya, di bagian dalamnya. Itu bahayanya ulat bor. Nah, kemudian selain ulat bor, ada ulat apa lagi yang biasa dicabai, Kang Arif? Nggak ada sih, 2 ulat doang. Kalau yang biasa dia ngumpet di tanah malam keluar tuh ulat apa? Itu mas saya jarang pernah nemu. Itu saya pernah ada temen gitu. Jadi ternyata uletnya itu kalau siang nggak ada, tapi ketika malam keluar ternyata dia kalau siang tuh sembunyi di dalam tanah. Berarti itu mau ada ulat tanah gede juga sih, besar. Coklat besar. Kalau malam keluar dia. Kalau malam keluar. Itu disebutnya ulat apa, Kang Arif? Ulat tanah di sini. Ulat tanah disebutnya. Kalau biasa suka makanin akar. Iya. Kalau tanaman kita baru pindah tanah biasanya dipatahinnya di dalam tanah. Jadi kayak layu gini, pas kita cek diambil dicabut udah potong. Itu ada pengendaliannya juga. Menggunakan apa kalau ulat seperti itu? Dicor pakai alika. Oh, alika dicor, bukan dengan furadan. Furadan bisa, kalau nggak mempan alika dicor. Oh gitu. Nah, untuk masalah ulat ini biasanya menyerang lebih ketika banyak buah begini atau memang di ketika fase pertumbuhan dari ulat yang tadi dijelaskan? Ya, ketika masa mau berbanyak buah sih. Biasanya menyerangnya. Cuma kalau ulat kecil hijau itu di masa pertumbuhan biasanya sudah mulai ya? Mulai di masa pertumbuhan, tapi dia nggak ke buah karena kan belum berbuah, biasanya ke daun. Ke daun dulu ya, lebih merusak daun. Daun pada bolong-bolong. Nah, kadang begini, ada yang mengeluh bahwa aneka macam ulat itu kadang saat-saat tertentu susah dikendalikan itu, Kang Arif. Itu masalahnya kenapa itu? Apa karena udah kebal kira-kira? Udah kebal kira-kira itu, udah kebal jadi nyepraynya agak kurang kayaknya. Kalau misalnya udah kebal ganti lagi misalnya pakai
Prepato, merek lain gitu. Nah, di ulet juga suka terjadi kekebalan seperti itu ya? Suka jadi. Makanya di situ rolling itu sangat diperlukan. Nah, kemudian gini Kang Arif, kan kalau ulet mah kelihatan ya makan daun apa segala kelihatan gitu ketika ada ulet itu. Menurut Kang Arif, konsep pencegahankah yang terbaik? Atau umpamanya ketika ada baru kita hajar, atau sebelum kelihatan juga udah kita lakukan penyepraian? Sebelum kelihatan harus dicegah dulu, dispray. Sebaiknya begitu. Artinya sama dengan mengatasi keriting dan lain-lain dicampur-campur gitu ya. Kalau nanti udah terkena kan repot juga. Lebih susah, tambah banyak. Oke, dari pengalaman Kang Arif, untuk ulat ini seberapa merusaknya ke tanaman? Kita sambil jalan, saya Masya Allah luar biasa ya ngelihat cabai yang lagi berbuah ini. Iya, seberapa itu dari pengalaman Kang Arif? Ngerusak. Ya parah, kalau bisa nanti nyerang buah itu pada rontok semua. Kalau udah bolong aja nanti udah jatuh buahnya. Karena kan kalau ada hujan udah bolong masuk ke air. Gitu ya. Dan itu yang ulat bor ya, yang seperti itu. Karena memang saat-saat tertentu keluhan tentang bagaimana mengatasi ulat ini cukup merepotkan juga Kang Arif. Waduh, repot ya. Nah, sejauh ini Kang Arif, menurut Kang Arif coba daya rusak ulet ketika sudah menyerang itu apakah separah seperti dengan keriting begitu? Enggak. Maksudnya lebih parah keriting? Lebih parah keriting daripada ulat? Iya, daripada ulat mah. Oke. Itu yang dari sisi daya rusaknya. Cuma yang paling merusak tadi adalah ulat bor sama ulat daun tadi ya. Jadi pemirsa, memang ketika cara penanganannya baik seperti ini, alhamdulillah ya, ini aman dari ulat. Aman sih. Aman dari lalat buah. Lalat buah sih saya ini nggak ada kayaknya. Nah itu Kang Arif, yang saya bingung dari lokasi ke lokasi di sini lalat buah cukup sih, orang-orang katanya kalau di hutan itu banyak pohon duren misalnya, rawan lalat buah ulat. Tapi ini lalat buah nggak ada ya? Ya, nggak ada. Ini ngomong-ngomong kelihatannya panen hari ini nggak akan selesai. Kayaknya ini. Lanjut besok sepertinya Kang Arif. Iya kayaknya. Gitu. Oke Kang Arif. Informasi tambahan. Ulat biasanya itu kan suka ada yang telur-telur kecil halus nempel di daun. Itu dari kupu-kupu ya? Dari kupu-kupu. Nah itu betul. Nanti kalau netes jadi ulat yang banyak. Iya betul. Jadi ketika menemukan hal seperti itu baiknya diambil aja. Diambil aja, dibuang. Nanti kalau udah dispray mah kalau masih kecil mah kena mati. Biasanya kalau ketahuan mah dari telur dulu tuh jangan dibiarkan ya. Jangan. Karena begitu menetas tuh jumlahnya nggak sedikit ya Kang Arif. Untuk ulet itu. Enggak sedikit, banyak. Cuma yang aneh kan gini, tadi Kang Arif dari obat-obat yang disebutkan hampir sama bahan aktifnya imidacloprid gitu. Bespidor, Confidor, Avidor itu kan imidacloprid semua. Tapi itu mah emang untuk khusus ulat semua. Untuk ulat semua. Jadi malah disatuin dengan bahan aktif yang sama dari pengalaman Kang Arif ya. Jadi kan beda, kalau Bespidor kan bubuk, kalau Confidor kan cair begitu. Digabung. Itu ada efeknya ya? Ada. Di antara ulet tadi, ada ulet daun yang kecil hijau-hijau, ulet bor sama ulet yang coklat itu, mana yang paling sulit pengendaliannya Kang Arif? Ulet bor sih. Ulet bor itu. Nah betul, banyak yang mengeluh. Saya sering mendapat karena suka sembunyi di dalam cabai, sembunyi di dalam batang cabai kalau udah masuk. Berarti harus digabung antara kontak dan sistemik. Kalau untuk sistemik sih saya jujur jarang pakai. Tapi lebih ke kontak untuk ulet mah ya. Kalau untuk ulet mah gitu. Kontak terus pakainya. Karena biasanya kalau di spray itu langsung mati. Kelihatan gitu ya. Hasilnya. Kecuali kalau nggak mempan baru ganti gitu ya. Gitu. Jadi untuk penyelesaian ulat Kang Arif lebih memilih ke insektisida yang kontak ya. Yang tadi jadi begitu seret di spray kena mati. Oke, Kang Arif, ngomong-ngomong ini kan sudah umur berapa? 5 bulan setengah. 5 bulan setengah dan panenan keberapa? 20. Panenan ke-20. Tapi buah masih luar biasa pemirsa. Ini adalah lahan keempat. Dan yang menarik itu lahan kelima ya Kang Arif. 6.000 pohon. 6.000. Sekarang sudah umur berapa? 38 hari. Seperti yang di video sudah dijelaskan. Informasi tambahan pemirsa, jika ingin komunikasi dengan Kang Arif,
ingin tanya jawab dengan Kang Arif, silahkan di follow untuk TikToknya ya Kang Arif ya. Linknya nanti kita cantumkan di deskripsi karena beliau rajin kalau di TikTok untuk live. Bisa bertanya ya Kang Arif ya? Bisa. Yakin nih? Yakin. Jadi bisa bertanya, silahkan di follow, yuk kita dukung Kang Arif di TikTok supaya TikToknya juga rame gitu ya. Jadi live-nya semangat ya Kang Arif. Bisa sharing-sharing lah. Siap. Gitu. Jadi pemirsa, kalau ingin sharing bersama Kang Arif, silahkan follow TikTok yang linknya nanti kita cantumkan di video ini. Mungkin gitu dulu ya Kang Arif. Ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Bagaimana cara menangani aneka macam ulat pada tanaman cabai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.